Oke teman-teman, masih di pembahasan common rail injection. Kali ini kita akan coba simulasikan ketika terjadi kerusakan pada salah satu komponen penyusun common rail injection ya. Yang pertama mungkin di fuel control potentiometer, atau kalau di dump truck mungkin dia di pedal gas. Kemudian kalau di ekskavator baik small maupun big, dia biasanya disebut dengan fuel control dial atau FCD. Biasanya dia pergerakannya dari minimum ke maksimum, sama seperti pedal gas juga. Kalau tidak diinjak berarti dia posisinya minimum, kalau diinjak dia posisinya menuju ke arah maksimum. FCD juga sama di ekskavator, posisi kiri dia 0%, kemudian semakin ke kanan dia semakin menuju ke 100%. Artinya pergerakan ini linear dengan RPM engine yang terbentuk ya. Jadi ketika tidak diinjak RPM-nya rendah, semakin diinjak RPM-nya tinggi. Kalau di ekskavator juga sama, fuel control dial posisi sebelah kiri maka RPM-nya rendah, semakin ke kanan maka RPM-nya semakin tinggi. Apa yang terjadi ketika fuel control potentiometer ini rusak? Ketika terjadi fuel control potentiometer ini rusak, maka sinyal resistansi yang harusnya datang dari fuel control potentiometer ini tidak akan bisa datang lagi atau tidak bisa terbaca oleh ECU, sehingga ECU tidak bisa memberikan output yang pas ke TWV. Jadi kaitannya antara fuel control potentiometer dengan RPM engine itu nanti lebih kepada output arus dari ECU menuju ke TWV atau menuju ke injektor. Nah, ketika tidak ada lagi masukan dari fuel control potentiometer, maka yang menuju ke TWV juga akan nggak ada, atau outputnya tidak jelas atau tidak standar, sehingga RPM yang dihasilkan juga akan kacau. Bisa jadi hilang sama sekali, nggak ada yang diinjeksikan, bisa jadi mungkin tidak tepat, atau bisa jadi kebanyakan. Itu yang pertama untuk fuel control potentiometer baik pedal gas maupun FCD ya. Ketika terjadi kerusakan maka sinyal resistansinya tidak akan bisa dibaca oleh ECU, sehingga menyebabkan output arus dari ECU yang menuju ke injektor juga akan kacau. Berikutnya ada NE revolution sensor. NE revolution sensor seperti pembahasan sebelumnya, NE revolution sensor itu dia membaca putaran dari crankshaft atau membaca sudut dari crankshaft, sehingga posisinya harusnya ada di dalam engine. Dia membaca lubang-lubang yang ada di flywheel ya, lubang-lubang yang ada di flywheel dibaca. Umumnya biasanya dia akan membaca posisi dari crankshaft itu dengan memanfaatkan panjang gelombang yang dihasilkan dari sensor. Ketika dia ketemu sama lubang maka memanjang medannya, kemudian kalau ketemu bukan lubang maka memendek. Nah, sinyal inilah yang dibaca oleh ECU, sinyal ini dibaca oleh ECU. Jadi kalau mungkin dibaca menggunakan osiloskop itu sinyalnya kotak-kotak seperti ini. Jadi ketemu lubang, tidak ketemu lubang, ketemu lubang, tidak ketemu lubang, begitu seterusnya. Tapi ada beberapa posisi yang dia tidak ada lubang sama sekali. Jadi ada 3 lubang yang tidak ada sama sekali. Nah, ini menandakan bahwa dia sedang top, tapi belum tahu dia top 1 atau top 6. Nanti akan dibantu sama G revolution sensor. Apa yang terjadi ketika NE sensornya rusak atau tidak bisa mengirimkan data menuju ke ECU? Ini baik, bisa rusaknya bisa macam-macam ya. Bisa sensornya yang rusak, bisa wiringnya yang putus, macam-macam. Ketika ini terjadi maka karena NE sensor ini adalah sumber atau informan dari ECU mengenai sudut crankshaft, di mana sudut crankshaft ini diperlukan untuk mengetahui kapan waktu injeksi yang tepat. Maka pada saat NE revolution sensornya ini rusak, jika kondisinya engine-nya sedang mati mau menuju ke start, maka engine-nya nggak akan bisa start, nggak akan bisa running. Start bisa tapi nggak bisa running ya, maaf. Kalau engine-nya dari posisi mati kemudian mau menuju ke running, pada saat di start dia nggak akan bisa running, jadi hanya start panjang saja. Kemudian kalau dari posisi running maka engine-nya akan langsung mati. Jadi sebegitu pentingnya NE sensor ini. Jadi ketika NE sensor terjadi kerusakan maka
ECU nggak akan bisa mengetahui di mana sekarang posisi dari sudut crankshaft atau posisi dari masing-masing piston itu sekarang ada di posisi mana. Apakah posisi top, apakah posisi sedang kompresi, apakah posisi sedang hisap, apakah posisi sedang buang. Ini nggak tahu posisi dari silinder ini, nggak tahu ECU. Sehingga untuk safety-nya, sebagai safety, maka ECU akan mematikan arus yang menuju ke injektor, sehingga yang menuju ke injektor nggak ada arusnya, sehingga injektornya nggak aktif. Maka dari itu ketika posisinya running, maka akan langsung mati engine-nya ketika terjadi kerusakan pada NE sensor, atau pada saat posisi mati mau menuju running, kebalikannya ya, maka engine nggak akan bisa running. Ya, itu sebagai safety-nya. Jadi kalau teman-teman ketemu sama problem begitu, biasanya ini muncul error ya, jadi ada errornya ketika dibaca, misalkan ada error yang berkaitan dengan NE revolution sensor, langsung aja dicek NE sensornya, posisinya ada di sisi bagian flywheel, silahkan dicari di sana. Nah, karena apa? Karena kalau ini rusak, baik putus wiringnya maupun sensornya yang rusak, maka engine nggak akan bisa running, ataupun misalnya pada saat running dia akan langsung mati tiba-tiba. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi kerusakan pada G revolution sensor. Nah, G revolution sensor ini biasanya kalau di shop manual disebut dengan backup sensor ya, backup sensor. Nah, kenapa disebut dengan backup? Karena dia tugasnya adalah membackup NE sensor. Jadi NE sensor dan G revolution sensor ini itu tugasnya bersamaan. Dia membackup. Posisinya adalah sebagai support dari NE revolution sensor. Berbeda dengan NE revolution sensor tadi, ketika terjadi kerusakan pada G revolution sensor, maka kejadiannya nggak akan se ekstrim ketika terjadi kerusakan pada NE revolution sensor. Kenapa begitu? Karena dia hanya sebagai support. Artinya ECU itu pinter ya. Jadi dia bisa menentukan atau bisa menentukan kapan waktu injeksi yang pas. Walaupun misalnya G revolution sensornya itu rusak, tapi ini sedikit berbahaya mungkin ya. Jadi pada saat terjadi kerusakan ini, maka RPM-nya akan di rate atau dipertahankan atau ditahan, nggak bisa naik di 1500 RPM. Nah, pada saat terjadi kerusakan G revolution sensor atau G sensornya ini rusak, baik sensornya maupun wiringnya, pada saat posisi off atau posisi engine-nya itu belum running, mau menuju ke running, maka yang terjadi akan susah running ya. Jadi start tapi susah running, tapi bisa running. Jadi beda dengan NE sensor tadi, kalau NE sensor yang rusak dia nggak akan bisa running. Tapi kalau G revolution sensor yang rusak atau backup sensor yang rusak, dia umumnya rata-rata biasanya itu dia bisa running tapi susah panjang ya. Itu kalau terjadi pada saat posisi mati. Tapi kalau terjadi pada saat posisi running, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka engine itu akan turun RPM-nya, dipertahankan di 1500 RPM dan muncul error ya. Jadi kalau nanti muncul error, keterangannya adalah terjadi error pada backup sensor, biasanya simptomnya atau gejalanya adalah RPM-nya akan turun ke 1500 RPM, dipertahankan di sana, nggak bisa naik lagi. Kemudian kalau misalnya di eskavator ya berarti dia akan nanti loyo ya. Di HD pun juga sama, pada saat tanjakan mungkin dia akan loyo atau low power engine ya, ibaratnya begitu. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan untuk kerusakan atau apa yang akan terjadi pada engine ketika terjadi kerusakan pada FCD, pada NE revolution sensor, pada G sensor. Yang terjadi adalah seperti tadi. Untuk next komponen kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi silakan ikuti terus ya video-video selanjutnya berupa pembahasan tentang teknologi-teknologi pada alat berat. Oke, terima kasih. Selamat belajar.